Halo semuanya, saya Ayu. Kembali lagi di video pembelajar. Pada hari ini saya akan membahas dari bukunya Morning Briefing karya Freddy Leong ya. Dia seorang coach, trainer, dan juga praktisi. Jadi nanti ada beberapa subbab di dalam buku ini yang akan saya bahas. Untuk lebih jelasnya, yuk cek penjelasan berikut. Salah satu bab yang paling menarik perhatian saya dari buku ini yaitu di bab pertama mereka dengan bab pembahasan mengenai mengapa hasil kinerja anak buah tidak sesuai dengan harapan Anda. Sebenarnya hal ini sangat saya rasakan ya, tapi bukan anak buah gitu ya, karena job desk saya kurang lebihnya adalah memonitoring dan juga nantinya menginformasikan atau menyimpulkan dari progres pekerjaan teman-teman saya mengenai progres yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi ini sangat mungkin membantu saya untuk akhirnya bisa tahu kenapa nanti progres itu berjalan atau tidaknya. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara teori dari Sigmund Freud ini dengan hasil kinerja? Bapak psikologi modern pada tahun 99 ini memperkenalkan psikoanalisisnya ke dunia yang mengatakan bahwa ternyata sebagian besar perilaku manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar manusia. Freud juga mengumpamakan bahwa pikiran manusia seperti gunung es atau iceberg, yaitu puncaknya sebagai pikiran sadar dan bongkahan di bawahnya yang besar di bagian bawah air adalah pikiran bawah sadar. Perbandingannya adalah 12% berbanding 88%. Permasalahan timbul karena pikiran bawah sadar menyeragamkan input yang benar dan yang salah. Seorang anak yang rajin belajar bisa berubah menjadi malas belajar setelah orang tuanya menyebutkan dia bodoh. Jika kita sering mengkritik orang-orang yang berbahasa kasar, kita pasti menjadi apa yang kita kritik bila setiap hari berinteraksi dengan orang dan situasi yang kasar. Pikiran bawah sadar juga menyamakan imajinasi dengan kenyataan. Contohnya, jika kita sakit parah dan berkata pada hati mungkin kita akan meninggal hari ini, sakit kita bisa bertambah parah, padahal kita hanya membayangkannya. Pikiran bawah sadar menyimpan setiap hal yang kita lihat, dengar, ucapkan, pikirkan, dan rasakan dengan kelima indera kita. Menyerapnya seperti spons. Pikiran sadar menganalisis, menyeleksi, dan mempertimbangkan input berdasarkan logika. Sedangkan pikiran bawah sadar menampung semua informasi yang masuk dan menerima bulat-bulat apa yang kita terima sebagai input. Bila terjadi pengulangan input tersebut dapat berubah menjadi sikap, dorongan, keinginan, maupun hasrat. Pikiran bawah sadar adalah sumber motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita. Apakah itu hasrat yang sederhana, seperti ingin makan dan tidur, ataupun motif yang mendorong seniman untuk berkarya. Oleh karena itu, untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia, yang paling efektif adalah mempengaruhi pikiran bawah sadarnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, untuk mengubah kebiasaan kerja anak-anak buah kita dari kebiasaan yang kurang efektif menjadi kebiasaan kerja yang efektif, Anda atau kita harus mempengaruhi cara pikirnya terlebih dahulu. Setelah kita tahu ternyata alam bawah sadarlah yang sangat mempengaruhi hasil atau kerja seseorang, lalu sebenarnya seberapa efektifkah ketika kita lihat ya kepemimpinan kita terhadap anak-anak buah yang kita pimpin. Nah, kepemimpinan atau leadership sendiri adalah suatu proses untuk mempengaruhi orang-orang, yaitu yang bukan hanya satu orang ya, untuk melakukan setiap guna ya atau setiap aktivitas untuk mencapai target tertentu dalam situasi tertentu dan dalam target yang sudah ditetapkan. Nah, di setiap perusahaan ya pasti ada juga atasan yang baik dan memiliki gaya kepemimpinan yang dihormati oleh banyak orang. Ada juga yang punya atasan yang nyebelin dan kalau kita lihat ya itu dia cenderung tidak dihargai oleh anak buahnya. Nah, kepemimpinannya selalu menjadi momok gitu ya, dan nggak sering gitu ya menjadi gosipan para anak-anak buahnya. Nah, harus
kita pahami juga, harus kita pelajari juga bahwa banyak pemimpin yang tidak tahu apakah gaya kepemimpinan mereka itu merugikan dan membawa dampak positif atau negatif buat anak buahnya. Sebenarnya di buku ini juga ada kuesioner ya yang nantinya calon-calon pemimpin bisa jawab. Jadi tahu gitu apa yang sebenarnya kepemimpinan apa yang mereka miliki. Jika kita mengisi kuesioner atau pernyataan yang mereka buat di buku ini, kita bisa jadi tahu apakah kita termasuk dalam pimpinan yang efektif atau tidak efektif. Lalu selanjutnya, apakah akibat dari pemimpin atau kepemimpinan yang tidak efektif? Dalam kepemimpinan yang tidak efektif adalah terdapat anak buah yang tidak produktif juga. Bagaimana ciri anak buah yang tidak produktif? Yang pertama adalah tidak memiliki semangat kerja, kurang inisiatif, tidak memiliki prioritas kerja yang baik, suka protes dan mengeluh, suka menunda-nunda pekerjaan, sulit diajak untuk melakukan perubahan, malas, lalu selalu berpikiran negatif, tidak bisa bekerja secara mandiri, selalu bergantung pada atasannya, dan juga sering melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Lalu selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan pemimpin? Nah, salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah mempengaruhi anak buahnya sehingga mereka mampu bekerja dengan baik, bersemangat dalam melakukan tugas-tugasnya dan juga produktif. Nah, cara mempengaruhi anak buah ini bukan hanya memerintah dan mengontrol saja. Cara yang paling efektif adalah dengan mempengaruhi cara pikir untuk anak buahnya supaya mereka berperilaku kerja yang efektif. Nah, kalau di buku ini menjelaskan juga, sebenarnya tahu nggak sih profesi yang terhebat di dunia ini yang sangat efektif untuk mengubah perilaku seseorang? Jawabannya adalah seorang profesi atau seorang teroris. Kenapa disebut teroris ini profesi terhebat di dunia ya? Teroris sebenarnya mampu mengubah perilaku seorang. Jadi kalau mungkin teman-teman juga perhatikan ya, kok atau sampai berpikir juga, kok bisa ya orang disuruh bom bunuh diri apa segala macam mau gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka itu mampu untuk mengubah perilaku seseorang sedemikian rupa sehingga akhirnya bersedia melakukan perintahnya sampai mengorbankan nyawa mereka. Nah, sedangkan pemimpin di perusahaan kadang-kadang ya untuk nyuruh anak buahnya lembur aja itu sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang teroris sebenarnya sehingga dia mampu mengubah perilaku seseorang tersebut sampai begitu radikal? Nah, jawabannya teroris ini berhasil mempengaruhi pola pikir orang tersebut, dan juga teroris berhasil nanamin keyakinan pada orang-orang yang dilihatnya. Jadi belajar dari fakta ini dapat disimpulkan juga bahwa untuk mengubah perilaku seseorang atau perilaku karyawan supaya menjadi lebih efektif, seorang pemimpin harus bisa mengubah pola pikir si karyawannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya.